saya akan menjelaskan tentang teori investasi. Teori investasi adalah kerangka konseptual yang membantu investor memahami bagaimana menempatkan dana mereka untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berikut ada beberapa teori investasi utama yang sering digunakan. Yang pertama, teori portofolio modern. Teori portofolio modern dikembangkan oleh Terry Markowitz pada tahun 1952. Intinya adalah diversifikasi untuk mengurangi risiko non-sistematik tanpa mengorbankan return. Konsep utama kurva efisien yang menunjukkan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk setiap tingkat risiko yang diambil. Yang kedua, modal penetapan harga aset. Modal penetapan harga aset dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1964. JAPM menyatakan bahwa return yang diharapkan dari suatu aset dapat dihitung berdasarkan risiko sistematik atau beta dari aset tersebut. Yang ketiga, teori pasar efisien. Teori pasar efisien dikembangkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970. EMH menyatakan bahwa semua informasi yang tersedia sudah dicerminkan dalam harga aset, sehingga tidak mungkin mendapatkan return yang abnormal. Secara konsisten, ada 3 bentuk efisiensi. Yang pertama, weak, semi-strong, dan strong. Tergantung seberapa cepat informasi baru tercermin dalam harga. Yang keempat adalah teori behavioral finance. Teori behavioral finance mempertimbangkan bahwa investor sering tidak rasional dan dipengaruhi oleh psikologi dan bias kognitif. Contoh bias yang mempengaruhi investasi termasuk overconfidence, loss aversion, dan confirmation bias. Yang kelima, teori siklus ekonomi dan investasi. Investasi sering kali berhubungan dengan siklus ekonomi. Yang pertama adalah ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Investor mungkin mengubah alokasi aset mereka berdasarkan fase siklus ekonomi ini, menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pasar bekerja, bagaimana investor harus berinvestasi, dan cara terbaik untuk mengelola risiko dan return. Dalam praktiknya, investor sering menggabungkan elemen dari berbagai teori untuk membentuk strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Selanjutnya, teori arbitrase. Teori arbitrase dikembangkan oleh Stephen Ross. APT menyatakan bahwa return dari suatu aset dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi, bukan hanya satu faktor risiko pasar seperti dalam JAPM. Selanjutnya, teori pembentukan harga. Teori pembentukan harga menjelaskan bagaimana harga aset terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran informasi dan ekspektasi pasar.